Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Nasila Sabrina dengan NIM S100250045. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi geologi wilayah Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama, letak geografis dan fisiografi Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus terletak di bagian timur laut Provinsi Jawa Tengah. Secara fisiografi, wilayah Kabupaten Kudus terbagi menjadi dua zona utama, yaitu wilayah perbukitan di bagian utara dan wilayah dataran rendah di bagian tengah hingga selatan. Perbedaan fisiografi ini menunjukkan adanya variasi arsitektur kerak bumi yang terbentuk akibat proses geologi yang berbeda. Yang kedua, kondisi geologi. Kondisi geologi Kabupaten Kudus sangat dipengaruhi oleh keberadaan Gunung Muria sebagai pusat aktivitas vulkanik di masa lalu. Aktivitas vulkanik tersebut menghasilkan material batuan beku yang menyusun bagian utara wilayah Kabupaten Kudus. Sementara itu, bagian selatan Kabupaten Kudus terbentuk dari hasil pengendapan material sedimen yang berasal dari pelapukan batuan di daerah yang lebih tinggi. Yang ketiga, arsitektur kerak bumi. Arsitektur kerak bumi merupakan susunan dan struktur batuan penyusun kerak bumi yang terbentuk akibat proses geologi. Bentuk arsitektur ini dapat berupa struktur vulkanik, struktur sedimen, maupun struktur tektonik. Di wilayah Kudus, arsitektur kerak bumi yang dominan adalah struktur vulkanik dan struktur sedimen. Yang keempat, arsitektur kerak bumi vulkanik di bagian wilayah utara Kabupaten Kudus. Di bagian utara Kabupaten Kudus, arsitektur kerak bumi didominasi oleh struktur vulkanik yang berkaitan dengan aktivitas Gunung Muria. Struktur ini tersusun oleh batuan beku hasil pembukaan magma, seperti lava dan material piroklastik. Bentuk arsitektur ini menghasilkan bentang alam berupa perbukitan dan lereng dengan batuan yang relatif keras. Yang kelima, arsitektur kerak bumi sedimen di bagian wilayah tengah hingga selatan Kabupaten Kudus. Wilayah tengah hingga selatan Kabupaten Kudus memiliki arsitektur kerak bumi berupa struktur sedimen. Struktur ini terbentuk dari proses pengendapan material pasir, lempung, dan lana yang dibawa oleh aliran sungai. Endapan sedimen tersebut membentuk lapisan batuan yang relatif datar dan menyusun wilayah dataran rendah Kabupaten Kudus. Yang keenam, jenis batuan sebagai cerminan arsitektur kerak. Arsitektur kerak bumi di Kabupaten Kudus dapat dikenali melalui jenis batuan yang ditemukan. Di wilayah vulkanik dijumpai batuan beku seperti andesit dan basalt yang berasal dari aktivitas magma. Sedangkan di wilayah sedimen ditemukan batuan sedimen seperti pasir dan lempung yang terbentuk dari proses pengendapan. Yang ketujuh, hubungan arsitektur kerak bumi dengan bentuk lahan. Perbedaan arsitektur kerak bumi menyebabkan perbedaan bentuk lahan di wilayah Kudus. Struktur vulkanik membentuk wilayah perbukitan dengan kemiringan lereng yang cukup curam. Sementara itu, struktur sedimen membentuk dataran rendah yang relatif rata dan luas. Yang terakhir, dampak arsitektur kerak bumi bagi masyarakat. Arsitektur kerak bumi di Kabupaten Kudus memberikan dampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Wilayah dengan struktur sedimen dimanfaatkan sebagai area pertanian dan permukiman karena topografinya datar. Namun, wilayah dengan struktur vulkanik memiliki potensi risiko seperti longsor akibat kemiringan lereng. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.